Guys, semangat pagi abang kakak semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Berikut dari kita kelompok apa kita? Satu. Kelompok Satu. satu. Dari kelas eksekutif. Dari kelas eksekutif angkatan 30. Baik, saya sendiri Ramadan Syesaragi, NIM 2177060 dan Halo, selamat pagi. Saya Marnako Butar-Butar. NIP nomor induk mahasiswa 2177085. Lanjut, Bang Odi. Halo, nama saya Odi Sinaga, NIP 2021133396. Lanjut, Kak Tasya. Nama saya Natasha Oktaverina Siregar, NIM saya 2177779. Oke. Selamat pagi, nama saya Andre Depari, NIM 21785. Oke, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Kali ini kita akan memaparkan terkait tugas kita, tugas kelompok 1, pengantar bisnis dari angkatan 30 kelas eksekutif Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara. Adapun tema yang kita angkat saat ini terkait dengan bisnis model kanvas dengan perusahaan Tokopedia. Kemudian kita kenapa Tokopedia? Yang pertama, kita sama-sama memahami bahwasanya Tokopedia adalah the most e-commerce popular in Indonesia di tahun 2021, di mana memiliki 11 juta retail sellernya, kemudian 100 juta user aktif, dan startup dekakon di Indonesia setelah merger dengan Gojek. Jadi dasar kami menentukan untuk metode kanvas ini memilih perusahaan Tokopedia. Nah, adapun metode kanvasnya akan kita bagi penjelasannya dari beberapa tim. Oke, Bang, kita lanjut yang ketiga, channel. Oke, siap. Nama saya Odi. Nah, ini menyambung dari pernyataan teman saya, Marnangko. Nah, ini kenapa Tokopedia itu sebagai perusahaan dekakon ya. Nah, dia mempunyai istilahnya dia channel. Nah, channel ini apa? Dan mereka lebih gampang channelnya yang ada sekarang bank ya, kemudian ekspedisi itu bisa dipilih di mana aja. Nah, kemudian ada advertising atau mungkin pengiklanan ya yang lebih cepat ya, bisa digunakan melalui dari sosial media, kemudian perbelanjaan secara ofisial. Nah, ini adalah channel dari Tokopedia. Nah, yang lebih menarik itu adalah customer relationship ya. Nah, ini lebih memudahkan seperti kita di offline. Offline itu ada di Tokopedia juga itu ada namanya personal assistance ya. Jadi kita customer itu lebih gampang diarahkan apa pilihannya, kemudian seperti apa kualitasnya, apakah kebutuhan kita ini sama atau enggak. Nah, itu ada di Tokopedia. Kemudian responsnya itu bisa lebih cepat. Kemudian promosi itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, yang tidak kalah menariknya juga ada namanya istilah flash sale. Artinya ada waktu-waktu tertentu mereka akan melakukan promosi secara besar-besaran. Nah, ini yang sangat menarik terkait dengan customer relationship ini. Kemudian saya serahkan ke teman saya berikutnya. Baik, terima kasih Bang Odi. Lanjut ya. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan revenue streams. Tokopedia sendiri terkait dengan revenue streams itu yang kita pahamin ada dua. Yang pertama itu secara transaksi, artinya setiap yang laku terjual dari reseller, mereka mendapatkan persenan 1%. Kemudian ada istilahnya P-Ads atau P-Marketing. Karena banyak brand-brand ternama yang menjual produknya di Tokopedia, maka setiap brand itu yang ingin produknya tertampil di layar utama itu mereka harus
bayar iklan gitu. Kemudian masuk ke key resource. Di key resource ini juga yang tidak kalah penting. Kenapa? Karena yang harus dilakukan adalah bagaimana memaintain server-servernya agar tetap stabil dari sisi situsnya, kemudian human resource-nya juga menjadi sesuatu hal yang penting. Investor sendiri itu menjadi resource-nya, dan dari sisi apps juga bagaimana dari sisi mobile, bukan hanya dari sisi web, tapi dari aplikasi bisa dinikmati oleh pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Natasha Oktaviana Siregar, NIM saya 2177779. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key partners. Nah, key partners sendiri itu adalah elemen dalam bisnis model Canvas yang berisi sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan untuk mencapai key activities yang akan dibahas nanti dalam menyampaikan value ke pelanggan. Nah, dapat kita lihat untuk key partners Tokopedia sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah brand atau merchants, di mana brand atau merchants ini adalah perusahaan yang menjual produknya dalam Tokopedia. Yang kedua adalah ekspedisi. Nah, setelah brand dan merchants itu melakukan penjualan, tentunya produk yang akan dibeli oleh pelanggan ini akan disampaikan kepada pelanggan dengan melalui ekspedisi atau pengiriman seperti JNE, Tiki, Pos, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah reseller atau online shop. Reseller ini sama fungsinya seperti brands atau merchants, cuman bedanya adalah reseller ini mengambil produk yang sudah dijual oleh brand besar, kemudian akan dipasarkan lagi oleh reseller ke pelanggan-pelanggan. Kemudian ada payment, yaitu pembayaran yang dilakukan untuk transaksi produk itu. Dan yang terakhir adalah iklan. Iklan ini sangat dibutuhkan untuk menjual produk dari brand atau merchants. Nah, selanjutnya adalah key activities. Key activities itu sendiri adalah elemen dalam bisnis model Canvas yang menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis. Nah, dapat kita lihat untuk di Tokopedia itu key activities-nya ada, yang pertama adalah data center. Data center ini berfungsi untuk menampung data dari reseller, brand, merchants, maupun pembeli. Yang kedua adalah continuously making innovation. Nah, jadi dalam aktivitas untuk dapat bersaing di pasar, Tokopedia itu memilih untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru agar tidak ketinggalan zaman. Terus yang ketiga ada promotion, itu sama aja seperti iklan. Yang keempat adalah improvements, dan yang kelima dan yang terakhir adalah CRM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Bu Natasha. Terkait cost structure ini, pemahaman cost structure sendiri bagi suatu bisnis adalah hal yang penting, kegiatan yang penting, karena seluruh biaya harus bisa dikontrol ataupun dikelola secara tepat agar bisa mencapai keuntungan yang baik. Secara general, cost structure itu dibagi menjadi dua, fixed cost dan variable cost. Maksud dari fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan secara tetap, tidak berfluktuasi. Contohnya adalah terkait gaji karyawan, terkait marketing, dan juga hal-hal yang sifatnya tetap gitu. Sedangkan variable cost sendiri adalah hal-hal yang berfluktuasi, yang berkaitan dengan produksi ataupun harga pasar. Nah, yang menarik dari bisnis e-commerce adalah banyak hal-hal yang harus di-cover di dalam cost structure. Salah satunya adalah fixed cost. Nah, dari ke-8 hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, salah satu hal yang sangat mempengaruhi fixed cost adalah channel dan juga key partner. Kalau kita berhubungan dengan pihak lain yang artinya kita membutuhkan jasa dari pihak lain, ditambah lagi e-commerce ini merupakan hal-hal yang sifatnya itu digital. Sedangkan kalau kita bicara dengan bisnis yang offline,
Itu secara sederhana bisa kita bagikan bahwa fixed cost itu seperti contohnya biaya utilitas listrik, air, segala macam, dan sampai ke karyawan. Kalau variable cost itu adalah hal-hal yang berkaitan sama raw material yang kita beli. Sedangkan di Tokopedia sendiri, banyak hal-hal yang harus dibebankan cost-nya. Salah satunya adalah channel dan juga key partner. Contohnya, kalau di Tokopedia itu menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga yang lainnya, jadi ada hal yang dibebankan ke Tokopedia dianggap sebagai fixed cost. Salah satu contohnya adalah kalau perusahaan e-commerce itu menggunakan advertisement di bagian media sosial, jadi akun yang dibayarkan itu lebih mahal lisensinya karena itu udah khusus untuk akun yang iklan seperti itu. Jadi sebenarnya secara general cost structure ini dalam model Canvas adalah melihatkan bahwa bagaimana suatu perusahaan mengontrol biaya agar bisa mengontrol keuntungan seperti itu. Jadi terkait semua hal yang sudah kita buat dari kelompok 1 model bisnis Canvas ini, kenapa kita pilih Tokopedia seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, dan juga secara revenue stream yang didapatkan oleh Tokopedia itu 1% for sell out produk, itulah hal yang menarik yang kita kutip dari Tokopedia. Oke, mantap, sip. Oke, demikian dari kami. Maulid Gudang.